Setiap pisau di dapurmu, setiap sendok di laci meja, setiap wastafel, setiap panci, setiap baut di gedung pencakar langit. Semua ini ada gara-gara satu batu abu-abu kehijauan yang ngebetot ratusan meter di bawah tanah. Biji nikel. Tanpa ini, nggak bakal ada yang namanya baja tahan karat. Sama sekali. Nikel itu yang bikin besi biasa jadi logam yang nggak bakal berkarat puluhan tahun. Tambahin 8% nikel ke dalam baja, langsung tahan air laut, asam, suhu ekstrem. Tiap tahun manusia nambang 3 juta ton logam ini. Nilainya? 50 miliar dolar. Tapi perjalanan dari batu di dalam tanah sampai jadi lembaran baja mengkilap. Itu neraka teknologi, bro. Ada ledakan di tambang terbuka. Peleburan di suhu 1500 derajat. Rendaman kimia pakai asam sulfat. Elektrolisis dengan tegangan ribuan volt. Gimana caranya dari batu abu-abu yang kelihatan kayak kerikil biasa, bisa jadi logam dengan kemurnian 99,9%? Tonton sampai habis, lo bakal lihat gimana dasarnya peradaban modern ini lahir. Planet Bumi nyimpen 300 juta ton nikel. Tapi letaknya super dalam, guys. Tambang nikel terbesar ada di Indonesia, Filipina, Rusia, Kanada, sama Australia. Cina dan Amerika Serikat, mereka bukan penambang, mereka cuma pengolah dan konsumen. Amerika pakai nikel buat industri aeroangkasa dan reaktor nuklir. Tapi semuanya dimulai dari tambang terbuka. Tambang terbuka di Indonesia tuh kayak luka besar di tengah hutan, luas banget kayak kota. Kedalaman tambangannya 300 meter, lebarnya 5 km. Ekskavator dengan bucket 20 meter kubik ngorek tanah non-stop 24/7. Biji di sini namanya laterite, batu warna merah coklat yang mirip tanah liat. Di dalamnya cuma ada 1-2% nikel doang. Sisanya, besi, silikon, magnesium. Tapi meski dikit, nikel segitu tetap bikin tambangnya untung kok. Satu truk dumbbell AZ bawa 300 ton biji dari tambang. Dalam sehari ada 500 trip kayak gitu. Jadi total 150 ribu ton batuan per hari. Itu gunung material yang harus diperas buat dapetin logamnya. Bijinya dibawa ke tempat pengolahan awal. Di sini mereka ngekeras dan sortir bijinya. Mesin penghancur rahang raksasa ini bisa ngancurin bongkahan sebesar mobil, sampai jadi potongan 10 cm doang. Suaranya berisik banget, sampai-sampai pekerjanya harus pakai headphone noise cancelling. Terus penghancur berbentuk kerucut ini ngancurin batuan sampai jadi seukuran kerikil. Mesin penggiling yang pakai bola-bola baja yang udah dikerasin ini, ngubah kerikilnya jadi bubuk. Di dalam drum putar sepanjang 20 meter, bola-bola baja diameter 10 cm, ngepukul-pukul biji nikelnya. Setelah diputar selama 6 jam, batuannya jadi debu. Debu ini terus dicampur sama air. Jadinya kayak cairan kental gitu. Cairan ini dilewatin ke separator magnetik. Biji nikel itu sifat magnetnya lemah, tapi besi di dalamnya lebih kuat kemagnetannya. Sebagian batuan kosong yang nggak berguna ikut kesaring. Konsentrasi nikelnya naik dari 2% jadi 4%. Masih dikit sih, tapi udah lebih bagus. Cairannya dikentalin di bak pengendapan gede banget. Airnya dibuang, sisanya pasta basah. Pasta ini dikeringin di mesin pengering drum dengan suhu 200 derajat. Hasilnya, konsentrat kering yang udah siap buat dilebur. Dari 1000 ton biji, jadinya 300 ton konsentrat. Tahun 1751, ahli kimia Swedia Axel Kronstedt lagi ngulik mineral aneh dari tambang los. Batunya kemerahan, mirip banget sama biji tembaga. Kronstedt nyoba lebur buat dapetin tembaga, malah keluar logam putih yang nggak mirip apa-apa yang udah dikenal. Keras, berat, nggak karatan. Dia kasih nama nikel, dari nama roh gunung nikel dalam cerita rakyat Jerman, yang suka ngerjain penambang dengan ngasih batu nggak berguna sebagai pengganti tembaga. Tapi ternyata nikel nggak sesimpel itu. Di abad ke-19, orang mulai nyampur nikel ke baja. Orang Inggris nemu kalau 5% nikel bikin pelindung kapal perang 2 kali lebih kuat. Orang Jerman pakai baja nikel buat meriam artileri. Perang Dunia Pertama bikin nikel jadi sumber daya strategis. Siapa yang ngontrol nikel? Dia yang ngontrol produksi militer. Di tahun 30-an, ahli metalurgi Harry Brearley nemuin baja tahan karat. Formulanya simple.
18% kromium, 8% nikel, sisanya besi. Baja ini nggak bakal karatan selamanya. Revolusi total di dapur, rumah sakit, pabrik. Permintaan nikel meledak. Mulailah pencarian deposit baru di seluruh dunia. Tahun 60-an, ditemukan deposit raksasa di Kaledonia Baru sama Indonesia. Biji laterit ini nggak main-main, ada miliaran ton nikel di dalamnya. Tapi ada masalahnya nih, biji-biji ini nggak bisa dilebur pakai cara biasa. Terlalu banyak campuran, komposisinya ribet banget. Butuh teknologi baru. Orang Kanada nyiptain proses Sherritt-Gordon. Orang Cina bikin metode pirometalurgi RKIF, rotary kiln, electric furnace, ferrochrome. Setiap negara bikin cara sendiri buat ngambil nikelnya. Sampai tahun 2000-an, Cina udah jadi pemroses utama. Mereka bangun puluhan pabrik di Indonesia sama Filipina. Strateginya simple, kontrol pemrosesannya, kontrol pasarnya. Amerika Serikat ambil jalan beda. Mereka fokus ke nikel super murni buat baterai mobil listrik sama reaktor. Volumenya dikit sih, tapi kualitasnya top banget. Pabrik di Ontario ngolah biji Kanada pakai teknologi flash smelting. Suhunya di atas 1600 derajat. Kemurnian logamnya 99,99%. Nikel ini masuk ke Tesla sama kapal selam nuklir. Dua pendekatan, dua filosofi. Cina main kuantitas, Amerika main kualitas. Ruang peleburan, tempat paling panas di pabrik. Di tengah ruangan berdiri tungku listrik setinggi gedung 5 lantai. Dayanya 100 megawatt. Itu kayak 10.000 rumah yang nyala bareng-bareng. Konsentrat biji nikel dimasukin dari atas bareng sama kokas dan flux. Kokasan itu karbon murni, sumber panasnya. Flux batu kapur sama kuarsa, mereka ngiket batuan kosongnya. Lewat elektroda grafit dialirin listrik sebesar 100.000 ampere. Tegangannya 200 volt. Suhu di tungku naik sampai 1500 derajat dalam sejam. Bijinya meleleh. Logam berat, nikel, besi, kobalt, mengendap di dasar. Truk yang ringan ngambang ke atas. Pemisahan ini penting banget. Setelah 8 jam peleburan, tungku siap dikeluarin. Dari bawah dibuka lubang keluarnya. Logam cair mengalir lewat saluran ke wadah. Cahayanya putih terang, suhunya 1400 derajat. Pekerja pakai kostum perak ngontrol prosesnya dari jarak jauh. Satu wadah nampung 50 ton logam. Ini mate, campuran nikel, besi, dan belerang. Kandungan nikelnya 20%. Itu masih kurang, perlu pemurnian lanjutan. Matenya dituang ke konverter, tong raksasa horizontal sepanjang 15 meter. Oksigen juga ditambahin ke dalamnya. Proses blowing dimulai. Oksigen dengan tekanan 10 atmosfer ditiup ke dalam lelehan lewat tuyere. Reaksinya eksotermik. Panas yang dihasilkan segitu banyaknya sampai suhu naik jadi 1600 derajat tanpa pemanasan dari luar. Belerang sama besi teroksidasi, terbakar habis. Tegas baru terbentuk, lalu dibuang. Setelah 6 jam blowing, yang tersisa di konverter adalah fine matte. Paduan dengan 50% nikel. Tapi ini masih kurang buat aplikasi teknologi tinggi. Tahap selanjutnya, elektrolisis. Fine matte digiling jadi bubuk dan dilarutkan dalam asam sulfat pada suhu 80 derajat. Hasilnya larutan hijau nikel sulfat. Larutan ini dituang ke tangki elektrolisis. Tangki ini kolam ukuran 3 meter x 2, dalamnya 1 meter. Di dalamnya tergantung anoda titanium dan katoda nikel. Di antara mereka, larutannya. Arus listrik dialirkan dengan tegangan 2 volt. Kuat arusnya, 20.000 ampere per tangki. Nikel dari larutan mengendap di katoda. Dalam seminggu, setiap katoda nambah lapisan nikel murni setebal 3 cm. Katoda diangkat, nikelnya dikikis. Kemurniannya 99,95%.
Nah gitu deh, setelah melewati ledakan, penghancuran, peleburan di suhu lebih dari 1.500 derajat, oksidasi, pelarutan dalam asam, dan elektrolisis, batu abu-abu yang nggak menarik itu berubah jadi logam berkilau yang ngubah dunia. Tanpa nikel, nggak bakal ada gedung pencakar langit. Kerangka baja mereka bakal berkarat dalam hitungan tahun. Nggak bakal ada kapal selam, badan kapalnya bakal digerogoti air laut. Nggak bakal ada reaktor nuklir, pipa-pipanya nggak akan tahan sama lingkungan yang ekstrem. Setiap komponen yang harus bertahan puluhan tahun dalam kondisi di mana baja biasa nyerah, pasti mengandung nikel. 3 juta ton per tahun, 200 negara konsumen, ribuan pabrik, jutaan lapangan kerja. Indonesia menggali biji, Cina melebur logamnya, Amerika bikin super alloy buat luar angkasa, Eropa mencetak stainless steel buat rumah sakit. Rantai tertutup yang bikin peradaban tetap bertahan. Nikel bukan sekadar logam, ini jaminan ketahanan dari semua yang kita bangun. Bukti kalau manusia udah bisa ngambil batu-batu nggak menarik dari alam dan ngubahnya jadi sesuatu yang abadi. Setiap kali lo cuci tangan di wastafel yang masih kinclong kayak baru meskipun udah dipakai 20 tahun, inget, itu kerjaannya nikel. Logam yang ngalahin waktu dan korosi. 60 hari. Segitu doang waktu yang dibutuhin buat kaleng cola kosong berubah jadi kaleng baru di rak toko. Lo abis minum, buang kalengnya ke tempat sampah, terus 2 bulan kemudian kaleng yang sama udah balik lagi di supermarket. Tapi ini bukan sihir. Ini namanya daur ulang aluminium. Proses daur ulang paling menguntungkan di planet ini. Setiap kaleng yang didaur ulang ngirit 95% energi dibanding bikin aluminium baru. Kayak beda antara jalan kaki sama terbang ke benua lain. Tiap tahun di seluruh dunia ada 600 miliar kaleng aluminium yang didaur ulang. Beratnya 20 juta ton. Nilainya 50 miliar dolar. Dan yang paling keren, aluminium bisa didaur ulang tanpa batas. Tanpa kehilangan kualitas. Logam yang udah dilebur 1000 kali pun nggak beda sama yang baru. Kok bisa? Gimana caranya kaleng kusut yang kotor bisa berubah jadi lembaran logam yang sempurna bersih? Tonton sampai habis. Lo bakal lihat siklus tertutup paling sempurna yang pernah dibuat manusia. Setiap detik, 20.000 kaleng aluminium dibuang di seluruh dunia. Dalam 1 menit, lebih dari 1 juta. Dalam sehari, 1,5 miliar. Ini tuh gunung logam setinggi Everest loh. Dan semua itu harus dikumpulin, disortir, didaur ulang. Prosesnya dimulai dari jalanan kota. Tempat sampah dengan tanda biru, buat barang daur ulang. Truk-truk ngumpulin isinya terus bawa ke stasiun sortir. Di sini ada konveyor sepanjang 100 meter. Di ban berjalan itu ada segala macam. Kaleng, botol, kardus, plastik. Tugasnya pisahin aluminium dari yang lain. Dan disinilah teknologi mulai main. Magnet super kuat gantung di atas konveyor. Tapi aluminium nggak kena magnet kan? Gimana cara ngeluarinnya? Magnet-magnet itu bikin arus pusaran. Medan magnet yang berubah cepat banget bikin arus di dalam aluminium, dan arus itu bikin medan sendiri. Medan ini ngedorong kaleng-kaleng dari konveyor. Mereka literally loncat dan terbang ke bunker terpisah. Dalam 1 jam, satu separator bisa ngeproses 15 ton sampah. Aluminium murni jatuh ke penampungan. Sisanya lanjut ke jalur berikutnya. Tahap selanjutnya, pembersihan dan persiapan. Kaleng-kaleng datang dalam kondisi kotor banget. Masih ada sisa minuman, stiker, cat. Semua itu harus dibersihin. Kaleng-kaleng dimasukin ke drum gede banget. Diameternya 3 meter, panjangnya 10 meter. Di dalamnya ada air sama larutan alkali. Drum ini muter-muter, kaleng-kaleng saling bergesekan. Kotoran, stiker, cat semuanya terangkat. Airnya disaring, yang tersisa cuma logam bersih. Terus dikeringin. Udara panas dengan suhu 150 derajat, ngebikin air menguap dalam 15 menit. Sekarang kaleng-kaleng ini perlu dipres. Mesin hidrolik ngasih tekanan 300 ton. 1000 kaleng jadi satu blok padat dengan berat 20 kg. Blok-blok ini namanya briket. Gampang banget buat disimpan dan diangkut. Satu truk bisa ngangkut 15 ton briket.
Itu sama dengan 750.000 kaleng. Briket-briket ini ditumpuk di area terbuka. Aluminium nggak bakal karatan kok. Hujan juga nggak masalah. Dia nunggu giliran buat dilebur. Ada yang cuma nunggu seminggu, ada yang sebulan. Tapi pada akhirnya semua bakal masuk ke satu tempat. Tungku peleburan. Tahun 1827, ahli kimia Jerman Friedrich Wöhler berhasil dapetin aluminium murni untuk pertama kalinya. Bola-bola kecil logam keperakan. Ringan kayak kayu tapi kuat kayak besi. Cakep kayak perak tapi nggak kusam. Dunia langsung heboh banget. Aluminium mulai disebut logam para raja. Harganya $1.200 per kilogram. Ini 3 kali lebih mahal dari emas loh. Kaisar Prancis Napoleon yang ketiga sampai pesan peralatan makan dari aluminium buat tamu-tamu penting. Yang lainnya, makan pakai emas, lebih murah soalnya. Masalahnya nih, aluminium tuh susah banget didapetin. Dia nyempil di dalam biji, bauksit. Ngambil dia pakai cara kimia hampir nggak mungkin. Butuh bertonton bahan kimia dan berminggu-minggu kerja cuma demi segram logam doang. Situasinya berubah di tahun 1886. Orang Amerika Charles Hall sama orang Prancis Paul Héroult secara terpisah nemuin proses elektrolitik. Alirin listrik lewat biji yang dilebur, langsung dapat aluminium murni. Gampang, cepet, murah. Harganya anjlok dari $1.000 jadi $2 dalam 20 tahun. Dimulailah revolusi aluminium. Abad ke-20 bikin aluminium, jadi logam non-besi paling banyak diproduksi di planet ini. Pesawat, mobil, kabel listrik, kaleng minuman, aluminium ada di mana-mana. Sampai tahun 70-an, produksi dunia udah nyentuh 10 juta ton per tahun. Tapi muncul masalah nih. Produksi aluminium dari biji butuh energi yang gila-gilaan banyaknya. Buat dapetin 1 ton logam, perlu 15.000 kWh listrik. Itu konsumsi setahun rumah orang Amerika rata-rata loh. Belum lagi emisi karbon dioksida, kerusakan lanskap dari tambang terbuka. Para pegiat lingkungan mulai khawatir banget. Terus ada yang nyadar sesuatu yang harusnya udah jelas dari dulu. Aluminium nggak rusak. Kaleng yang dibuang di hutan bakal tergeletak di sana 200 tahun tanpa perubahan. Gimana kalau didaur ulang? Biaya energinya cuma 700 kWh per ton. Hemat 20 kali lipat. Nggak perlu nambang biji, nggak perlu bahan kimia, nggak perlu electrolyzer gede-gede. Tinggal leburin logamnya dan pakai lagi. Dimulailah era daur ulang. Di AS tahun 70-an, 15% kaleng didaur ulang. Sekarang, 50%. Di Brasil malah 98%. Ini tingkat daur ulang tertinggi di antara semua material. Ruang peleburan. Suhu udara di bawah langit-langit, 50 derajat. Di tengah ruangan berdiri tungku setinggi rumah 3 lantai. Namanya tungku reverberatory. Di dalamnya kolam aluminium cair. Suhunya 760 derajat Celcius. Logamnya bersinar oranye. Di atasnya menari panas yang menyengat. Briket dimasukkan lewat konveyor langsung ke tungku. Aluminiumnya meleleh dalam sekejap. Titik leburnya cuma 660 derajat. Ini lebih rendah dari baja 2,5 kali lipat. Hemat energi banget. Tapi di leburan itu ada sampah yang mengambang. Sisa cat, pernis, campuran logam lain. Semuanya harus dibuang. Ke dalam kolam ditiup klorin. Gasnya naik berbentuk gelembung menembus leburan. Dia mengikat kotoran dan membawanya ke permukaan. Terbentuklah terak, busa abu-abu. Dibersihkan pakai scraper mekanis. Di bawah terak itu cermin logam murni. Setelah 6 jam peleburan, tungku siap untuk pengeluaran. Gayung raksasa meluncur dari bawah. Tungku miring, dan leburannya mengalir seperti sungai emas. Satu gayung muat 20 ton. Itu 1 juta kaleng dalam bentuk cair. Dari wadah peleburan, cairan logam dituang ke cetakan. Hasilnya jadi batangan logam seberat 25 ton per piece. Panjangnya 10 meter, lebar 1,5 meter, tebalnya 50 cm. Butuh seharian buat dingin. Suhunya turun dari 700 derajat sampai suhu ruangan.
Batangannya mengeras tapi tetap lunak dan lentur. Itu sifat aluminium, gampang banget dibentuk. Tahap berikutnya, rolling. Batangannya dikirim ke mesin gilas raksasa. Mesinnya gede banget dengan roller diameter 2 meter. Batangannya lewat di antara roller. Tekanannya 1000 ton. Logamnya gepeng kayak adonan roti. Sekali lewat aja ketebalannya berkurang dari 50 cm jadi 20 cm. Batangannya lewat lagi. Sekarang tebalnya 10 cm. Lewat lagi, 5 cm. Lagi, 2 cm. Prosesnya diulang 20 kali. Di akhir prosesnya jadi lembaran setebal 2 mm. Keluar dari mesin dengan panjang 1 km. Digulung jadi gulungan seberat 10 ton. Dari satu gulungan bisa bikin 30.000 kaleng. Logamnya dikirim ke pabrik kemasan. Di sana lembarannya dicetak jadi potongan, dindingnya ditarik, lehernya dibentuk. Siklusnya selesai. 60 hari setelah dibuang ke tempat sampah, kalengnya udah balik lagi ke rak toko. Jadi begitulah aluminium hidup selamanya. Atom-atom logam yang sekarang ada di kaleng kolamu mungkin dulu adalah bagian dari pesawat Perang Dunia Kedua. Terus jadi atap rumah di tahun 50-an. Habis itu jadi kabel listrik di tahun 80-an. Terus jadi rangka sepeda di tahun 2000-an. Dan sekarang kaleng di tanganmu. Besok mereka bakal jadi bagian dari laptop, lusa, jadi pelapis pesawat luar angkasa. Aluminium nggak kenal tua. Setiap kali dilebur ulang, dia jadi muda lagi. Ini satu-satunya material di planet ini yang bisa dipakai tanpa batas, tanpa rusak kualitasnya. Manusia produksi 100 juta ton aluminium per tahun. 75% dari semua logam yang pernah diproduksi masih dipakai sampai sekarang. Bayangin, logam yang dibuat 100 tahun lalu masih berfungsi sampai hari ini. Daur ulang aluminium bukan cuma soal olah sampah. Ini filosofi keabadian materi. Bukti bahwa di tangan yang tepat, sumber daya planet ini nggak bakal habis. Setiap kaleng yang dibuang bukan sampah, tapi cadangan logam buat generasi masa depan. Siklus tertutup. Kelahiran kembali yang abadi. Aluminium bakal bertahan lebih lama dari peradaban dan akan melayani mereka yang datang setelah kita. Industri baut dan mur itu sebenarnya kerajaan bisnis yang nilainya lebih dari 90 miliar dolar tiap tahunnya loh. Dan produk utamanya? Baut sama mur jumbo yang nyatuin seluruh struktur industri jadi satu kesatuan. Ini bukan cuma potongan besi biasa yang diulir pakai mesin, tapi hasil dari proses lengkap yang melibatkan metalurgi, penempaan dengan tekanan super tinggi, perlakuan panas, dan uji mekanis yang ketat banget. Satu penyimpangan kecil aja di kualitas material, bentuk, atau kekuatan pengencangan bisa bikin sambungannya jadi nggak aman. Di video ini, kita bakal masuk ke dalam lini produksi yang bikin baut dan mur heksagonal jumbo, buat nunjukin gimana baja mentah berubah jadi fondasi mekanis dunia modern. Proses produksi baut dan mur berukuran jumbo dimulai dari satu tahap fundamental banget, pemotongan bahan mentah. Batang baja diameter gede yang dihasilkan dari baja paduan super kuat, dimasukkan ke mesin potong industri dan dipotong jadi segmen-segmen dengan panjang dan berat yang dikontrol dengan presisi tinggi. Sistem pemotongan modern pakai gunting hidrolik atau gergaji industri yang powerful banget, menghasilkan potongan rata dan persegi yang nggak merusak struktur internal logamnya. Selama proses pemotongan berlangsung, cairan pendingin disemprotkan langsung ke area kontak buat nurunin suhu, meminimalkan gesekan dan bersihin serpihan logam. Ini bikin alat potong tetap stabil dan memastikan permukaan bahan tetap bersih tanpa kerusakan termal. Biasanya, bahan mentah untuk baut itu sekitar 2 kali lebih panjang daripada bahan untuk mur, karena baut butuh material ekstra untuk penempaan batang dan kepala dalam satu produksi. Dalam satu shift kerja, setiap mesin potong bisa mengolah ribuan bahan mentah baut dan mur. Setiap potongan cuma butuh beberapa detik aja, tapi toleransi yang diperbolehkan itu super ketat loh. Karena bentuk akhir dan kekuatan mekanis produknya sepenuhnya bergantung pada dimensi awal bahan-bahan ini.
Setelah pemotongan bahan baku, baut dan mur masuk ke tahap pemanasan. Tapi cara panasnya diaplikasikan ke masing-masing komponen nggak sepenuhnya sama. Untuk mur, seluruh bahan baku baja dimasukkan ke tungku kontinu dan dipanaskan secara merata sampai rentang suhu dari 1900 hingga 2100 derajat Fahrenheit. Pemanasan seluruh bodi bikin bahan baku mencapai kondisi yang benar-benar plastis dan homogen, supaya saat penempaan logamnya bisa mengalir merata di dalam cetakan dan membentuk bodi heksagonal yang solid. Sebelum lubang dalamnya dibor dan ulirnya dipotong. Suhunya dikontrol ketat banget buat mencegah pembakaran permukaan, sambil memastikan inti tengahnya tetap cukup lunak untuk pembentukan yang tepat. Baut sih dipanaskan dengan cara berbeda. Daripada memanaskan seluruh bahan baku, cuma bagian kepala batang baja aja yang melewati sistem pemanas induksi. Dalam hitungan detik, ujung depannya mencapai suhu penempaan dan menyala oranye merah terang, sementara batang di belakangnya tetap jauh lebih dingin. Metode pemanasan lokal ini memusatkan energi tepat di bagian yang perlu dibentuk jadi kepala heksagonal, mengurangi konsumsi energi keseluruhan, dan menjaga struktur mekanis batang baut, yang merupakan bagian penahan beban utama dari pengencang ini. Begitu suhu tempat tercapai, bahan langsung dipindahin ke area tempat panas buat dibentuk. Buat mur, semua bahan yang udah dipanasin merata, dimasukin ke dalam cetakan tempat tertutup, di mana mesin pres hidrolik super kuat bikin logamnya mengalir sesuai bentuk cetakan, jadi badan segi 6 yang padat. Di bawah tekanan gede ini logamnya makin padat, dan butiran kristalnya tersusun ulang jadi struktur yang lebih rapat, bikin bajanya makin padat dan seragam. Bersamaan dengan setiap siklus pres, cetakan tempanya disemprot sama lapisan cairan pendingin dan pelumas suhu tinggi. Ini ngebantu ngontrol panas, ngurangin gesekan, dan ngelindungin permukaan cetakan selama kerja terus-menerus. Buat baut, proses tempanya fokus ke bagian kepala yang udah dipanasin sama induksi. Bahannya diposisiin supaya ujung yang panasnya pas ada di dalam cetakan, terus pres ngasih tekanan, bikin logamnya ngalir keluar, bentuk kepala segi 6. Di saat yang sama, cetakannya juga disemprot pelumas suhu tinggi yang sama kayak proses tempa mur. Pas cairannya kena cetakan panas, langsung menguap dan bikin lapisan pelindung sementara. Ini ngehindarin logam nempel dan memastiin kepala bautnya terbentuk bersih, dengan tepi yang tajam dan jelas banget. Langsung setelah ditempa, baut dan mur langsung dimasukkan ke kontainer baja gede buat didinginkan secara alami di udara terbuka. Untuk komponen yang ukurannya besar, tahap pendinginan ini biasanya butuh waktu sekitar 30-60 menit. Dan bisa lebih lama lagi kalau masa bajanya emang banyak banget. Metode pendinginan pelan kayak gini ngebantu menghindari thermal shock, meminimalkan risiko retak mikroskopis, dan bikin bentuk sama struktur internal logamnya tetap stabil sebelum komponen-komponen ini lanjut ke tahap produksi berikutnya. Setelah dingin total, baut dan mur dipindahin ke tahap pembersihan permukaan. Di tahap ini mereka biasanya dimasukkan secara massal ke mesin pembersih drum putar atau mesin drum vibrasi. Drum yang berputar bergerak pelan dan stabil, menciptakan gesekan mekanis di seluruh permukaan baut dan mur. Proses ini ngehalusin sudut-sudut heksagonal dan bikin permukaan logamnya bersih, kering, dan seragam. Di jalur produksi skala besar, setiap batch bisa memproses dari beberapa ratus sampai beberapa ribu komponen sekaligus. Waktu tumbling biasanya bervariasi dari beberapa menit sampai beberapa puluh menit, tergantung ukuran komponennya dan tingkat kerak oksida yang nempel di permukaannya. Habis permukaan dibersihkan, baut sama mur masuk ke tahap penandaan identifikasi.
Buat mur, tanda-tandanya dicap langsung di badan segi 6, sementara buat baut ditaruh di bagian atas kepala bautnya. Simbol-simbol ini nunjukin kelas kekuatan, standar teknis, sama produsen dari tiap komponennya. Mereka berfungsi kayak kartu identitas resmi yang wajib ada di baut dan mur, supaya bisa disetujuin buat dipakai di struktur industri, mesin-mesin berat, sama proyek konstruksi skala gede. Setelah bentuk akhirnya tercapai dan sudah dapat penanda identifikasi, baut dan mur masuk ke salah satu tahap paling krusial dalam keseluruhan proses pembuatan ulir. Proses pembuatan ulir pada baut biasanya dimulai dengan pembubutan ringan pada batangnya, buat dapetin diameter yang presisi dan permukaan yang cukup halus. Di mesin bubut, baut diklem kuat-kuat dan diputar dengan kecepatan stabil, sementara alat pemotongnya cuma meluncur di permukaannya aja untuk ngerapihin dimensi sebelum ulirnya dibuat. Setelah itu, benda kerjanya dipindahin ke mesin pembuat ulir, di mana 2 atau 3 roll pembuat ulir yang udah dilapisi profil ulir presisi, ditekan ke batang dengan tekanan tinggi banget. Pembentukan ulir dengan cara ini adalah proses pembentukan dingin yang nggak ngilangin material, tapi lebih ke deformasi permukaan batangnya, menciptakan ulir lewat aliran plastis logamnya. Ini ngasih ulir yang lebih kuat dengan ketahanan kelelahan yang lebih bagus dibanding ulir yang dipotong pakai alat pemotong. Buat mur, ulirnya dibuat dengan metode pemotongan. Pertama, mata bor khusus ngebor lubang vertikal, menembus pusat badan heksagonal. Terus tap, yaitu alat pemotong berputar dengan ulir luar, dimasukin ke dalam lubang. Saat dia maju, ujung pemotong tap nyayat material dari dinding lubang, ngebentuk profil ulir dalam yang presisi. Selama operasi pembuatan ulir berlangsung, cairan pendingin dan pelumas terus-menerus dialirin buat ngedinginin ujung pemotong, melumasi permukaan kontak dan nyuci serpihan logamnya. Setelah proses pembuatan ulir selesai, baut dan mur masuk ke tahap quality control terakhir. Pertama, dilakukan pengecekan geometri, diameter, jarak ulir, kedalaman ulir, keselarasan sumbu, dan ketajaman profil ulir. Ulirnya harus pas banget sama kalibrator ulir standar. Bahkan sedikit aja menyimpang, langsung reject. Terus ada uji mekanik, termasuk kekerasan permukaan, kekuatan tarik, dan ketahanan terhadap torsi. Cuman setelah lolos semua tes ini, baut dan mur baru bisa masuk ke tahap pengemasan. Di titik ini produknya udah nggak lagi setengah jadi, tapi komponen struktural lengkap yang siap dikirim ke lokasi konstruksi, pembangkit listrik, jembatan baja, atau anjungan pengeboran, di mana setiap baut dan mur bakal punya tanggung jawab buat nahan sistem industri raksasa tetap nyatu. Dari batangan baja mentah lewat pemotongan bahan, pemanasan, penempaan, pembuatan ulir, kontrol kualitas sampai pengemasan, baut dan mur raksasa ini menyelesaikan perjalanan produksi yang presisi banget sampai detail terkecil. Kalau lo ngerasa perjalanan ini menarik, kasih like buat dukung video ini, tinggalin komentar buat share pemikiran lo, dan subscribe channel ini supaya bisa terus explore lini produksi yang diam-diam ngedukung kerja dunia modern. Ada sesuatu yang hampir puitis banget sih ngelihat pelat baja masif setebal kepalan tangan lo berubah jadi silinder yang sempurna. Yang kita lihat di sini nih, salah satu perusahaan teknik terbaik di Eropa Tengah lagi ngerjain pelat baja setebal 120 mm, lebar 3000 mm, yang bakal jadi silinder berdiameter 1400 mm. Buat kalian yang ingat waktu industri berat masih jadi tulang punggung produksi, ini tuh jenis keahlian yang udah bangun dunia yang kita kenal sekarang. Bintangnya operasi ini, mesin roll pelat. Dan gue bilang ya, keajaiban Italia ini sesempurna yang bisa dicapai sama peralatan pengolahan logam. Perusahaan ini udah nyempurnain keahlian ini sejak tahun 1946.
Pas setelah Perang Dunia Kedua, waktu Eropa butuh banget peralatan yang bisa diandalkan buat bentuk infrastruktur era modern. Mesin ini kerja pakai prinsip three roller pyramid, yang udah jadi standar emas buat ngerol pelat berat sejak zaman revolusi industri. Meskipun tingkat presisi yang kita lihat di sini bakal bikin para pengrajin zaman dulu kagum banget. Nih, gue jelasin gimana prosesnya yang keren abis ini jalan. Pelat baja yang udah dipanaskan duluan, buat ngurangin sifat rapuhnya, dipasang di antara 3 roller silinder gede, yang disusun kayak bentuk segitiga. 2 roller bawah itu yang jadi tenaga penggeraknya. Mereka muter dengan sinkronisasi yang pas banget buat narik pelat itu, sementara roller atas yang bisa diatur secara hidrolik, dengan presisi sampai sepersekian milimeter doang. Ngasih tekanan ke bawah dan bikin lengkungannya. Bayangin aja kayak lagi ngilas adonan, cuman bedanya adonan ini beratnya beberapa ton dan bisa nopang gedung loh. Operatornya yang kerja dari panel kontrol terkomputerisasi, masukin parameter diameter, dan ketebalan yang diinginkan. Sensor canggih mesinnya terus-menerus ngecek radius lengkungannya, bikin penyesuaian real-time lewat ratusan silinder hidrolik. Yang bikin takjub nih, meski kerjanya dengan kekuatan super gede, mesin ini bisa capai tingkat presisi yang bikin pembuat jam Swiss pun bangga. Pelatnya lewatin roller berkali-kali, setiap kali ngebengkok dikit lebih banyak, pelan-pelan makin dekat ke bentuk silinder yang sempurna. Pendekatan bertahap kayak gini mencegah retakan akibat tekanan, dan memastikan lengkungannya seragam di sepanjang pelat. Waktu pelat mulai transformasinya, lo bisa beneran ngelihat fisika beraksi nih. Permukaan luar lengkungannya ngeregang, sementara permukaan dalamnya tertekan, dan logamnya mengalir kayak madu beku, tetap jaga integritas strukturalnya sambil nerima bentuk barunya. Sekarang kita masuk ke dunia tempa raksasa, di mana tradisinya udah ada sejak zaman pandai besi Roma kuno. Bedanya sekarang kita kerja sama palu yang bikin palu Thor kelihatan kayak mainan anak kecil aja. Yang paling bikin takjub tuh kombinasi antara kekuatan brutal dan presisi yang super detail banget. Kita bakal lihat proses tempa komponen yang beratnya bisa sampai 250 ton loh. Prosesnya dimulai jauh sebelum palunya ngehantam. Batangan baja yang fresh dari pabrik dipanasin pelan-pelan di tungku gas sampai suhunya sekitar 2200 derajat Fahrenheit. Ini nggak bisa buru-buru ya, tergantung ukurannya. Pemanasan bisa makan waktu dari 8 sampai 24 jam. Begitu bajanya udah nyampe suhu tempa yang pas, nyala dengan warna oranye kuning khas yang artinya udah siap mengalir. Nah di situ baru deh tarian sesungguhnya dimulai. Manipulator gede yang sebenarnya kayak lengan robot industri yang bisa muter dan ngeposisiin komponen bertonton ini dengan kehalusan yang luar biasa. Mindahin benda kerjanya ke bawah mesin tempa. Ada yang pakai mesin pres hidrolik, ada juga palu mekanik, tergantung kebutuhan proyeknya nih. Mesin pres hidrolik ngasih tekanan yang lambat tapi stabil. Cocok banget buat mastiin gaya penetrasinya nyampe ke inti komponen, ngilangin rongga atau ketidaksempurnaan internal apapun. Sementara palu mekanik tuh ngasih hantaman cepat yang bikin permukaan terbentuk dan nyiptain bentuk-bentuk spesifik. Master tempa, seorang pengrajin yang skillnya butuh puluhan tahun buat diasah, mengatur simfoni panas dan tekanan ini. Di antara setiap hantaman atau penekanan, komponennya diputar, diposisiin ulang, dan kadang dipanasin lagi. Ini namanya open die forging, soalnya beda sama closed die forging, di mana logamnya dipaksa masuk ke bentuk spesifik. Di sini para master benar-benar memahat logam lewat hantaman berulang dan aplikasi tekanan, pelan-pelan ngebentuknya jadi yang diinginkan. Setiap hantaman nyempurnain struktur butirnya, bikin bajanya jadi lebih kuat dan lebih reliable daripada yang bisa dicapai cuma lewat pengecoran atau pemesinan doang.
Sekarang kita bahas soal teknik tempa presisi modern yang udah ngadaptasi teknik tempa tradisional buat produksi komponen otomotif dan industri yang rumit dalam jumlah yang dulu nggak kebayang di masa tempa custom skala kecil. Prosesnya dimulai dari batangan baja yang sering dikirim dalam bentuk gulungan, dipotong dengan panjang yang pas, terus dimasukin ke sistem pemanas induksi. Pemanas induksi itu salah satu teknologi yang kayak sihir banget waktu pertama kali lihat. Nggak ada api, nggak ada pembakaran, tapi dalam hitungan detik aja, potongan baja yang ditaruh di kumparan induksi langsung menyala merah ceri, terus jadi oranye, habis itu jadi kuning putih cemerlang, yang artinya udah siap ditempa. Rahasianya ada di induksi elektromagnetik, yang ditemuin sama Michael Faraday di tahun 1831, tapi baru diterapin secara praktis di industri pemanasan di awal abad ke-20. Arus bolak-balik yang mengalir lewat kumparan menciptakan medan magnet yang berubah cepat, yang nginduksi arus listrik di baja itu sendiri, dan arus ini ngasilin panas lewat resistansi. Setelah dipanasin sampai suhu tempa yang optimal, biasanya antara 2000 sampai 2300 derajat Fahrenheit, tergantung jenis bajanya, potongan baja ini dipindahin ke mesin pres tempa. Digunain teknik di stamping tertutup yang rumit, di mana baja panas ditaruh di antara dua bagian cetakan yang punya cetakan negatif dari part yang diinginkan. Waktu cetakan ini ketemu dengan tekanan ribuan ton, baja nggak punya pilihan selain ngisi setiap kontur rongga cetakan itu. Yang menarik nih, kecepatan dan presisi mesin pres tempa modern. Kita ngomongin mesin yang bisa nyelesain siklus tempa cuma dalam beberapa detik, tapi bisa dapetin toleransi dimensi yang dulu bakal butuh proses machining yang panjang banget. Ada sesuatu yang benar-benar memuaskan banget pas lihat para ahli bikin tangki penyimpanan. Prosesnya dimulai dari milih dan motong plat baja. Pabrik modern sekarang pakai meja pemotong CNC, plasma atau laser, yang bisa motong plat baja tebal dengan presisi gila, ngikutin pola komputer yang bikin limbahnya seminim mungkin. Tapi sebelum motong, ada tahap penting banget. Nge-layout, nentuin gimana caranya atur berbagai komponen, biar dapat hasil maksimal dari setiap plat. Ini kayak puzzle yang ngegabungin geometri, efisiensi, dan ilmu material. Habis dipotong, komponen-komponennya dibawa ke bagian rolling dan pembentukan. Badan tangki biasanya harus berbentuk silinder, jadi plat datar harus digulung jadi lengkungan pakai mesin roll 3, seperti yang udah kita lihat tadi. Tepi bagian yang udah digulung ini terus disiapkan buat dilas, biasanya dipotong miring supaya lasannya bisa nembus sampai ke dalam material. Proses pengelasan ini nih yang benar-benar nunjukin skill para ahlinya. Pembuatan tangki biasanya pakai las busur terendam untuk sambungan utama. Prosesnya tuh busur api bekerja di bawah selimut fluks granular, ngelindungin lasan dari kontaminasi udara, sekaligus bikin penetrasi dalam dan kecepatan pengelasan tinggi. Tutup ujung, entah itu datar, cekung, atau setengah bola, dipasang dan dilas. Terus datang nih tes sesungguhnya, tes hidrostatik. Tangki yang udah jadi diisi air dan diberi tekanan lebih tinggi dari tekanan kerjanya buat ngecek kekuatannya. Kalau ada kebocoran atau kelemahan bakal kelihatan di sini, bukan pas lagi dipakai yang bisa jadi bencana banget. Yuk kita tutup dengan proses 3-roll plate bending. Soalnya ada sesuatu yang beneran keren banget pas ngeliat mesin-mesin ini ngubah baja datar jadi lengkungan dengan gampangnya. Mesin 3-roll bending ini salah satu solusi engineering yang elegan banget dan udah nggak berubah secara fundamental selama lebih dari seabad. Karena emang simpelnya, ini kerja dengan sempurna. Mesinnya terdiri dari 3 roller penting yang disusun dalam konfigurasi piramida atau segitiga. 2 roller bawah adalah roller penggerak yang nangkep dan mindahin plat melewati mesin, sementara roller atas yang bisa diatur naik turun secara hidrolik, kasih gaya untuk ngelengkungin plat.
Kerennya dari susunan ini ada di kesederhanaan dan efisiensinya. Dengan ngubah tekanan roller atas dan ngejalaninnya beberapa kali pas, lo bisa dapetin berbagai macam diameter dan bahkan bikin lingkaran yang nyaris sempurna. Prosesnya sendiri bikin hipnotis pas ngelihatnya. Plat masuk di antara roller, dan pas mereka berputar, lo literally bisa lihat bahan datar itu mulai melengkung. Untuk plat yang lebih tebal atau radius yang lebih kecil, butuh beberapa kali pas, di mana setiap pas nambah lengkungannya secara bertahap. Mesin modern bisa nangani spesifikasi yang impresif banget. Plat setebal beberapa inci dan lebar banyak kaki, dilengkungkan jadi silinder atau kerucut dengan presisi yang luar biasa. Rollernya sendiri adalah baja yang dikerasin dan dipoles dengan presisi. Dirancang buat nahan bentuknya di bawah beban yang gede banget. Teknologi ini adalah perpaduan sempurna antara prinsip mekanik yang udah terbukti dengan sistem kontrol modern, menciptakan tools yang powerful sekaligus presisi, mampu membentuk baja yang membangun dunia kita. Hari ini kita bakal ngikutin perjalanan yang luar biasa banget. Dari crankshaft gede yang ngegerakin kapal laut, sampai komponen kereta api presisi yang jaga keselamatan jutaan penumpang. Santai aja, yuk kita masuk ke dunia manufaktur industri yang keren abis. Di sini kita lihat sesuatu yang beneran bikin takjub. Proses pengerjaan crankshaft kapal raksasa yang beratnya lebih dari 15 ton. Ini bukan proyek bengkel biasa loh. Crankshaft ini tuh jantungnya kapal kontainer sama kapal pesiar, yang ngubah tenaga ledakan mesin diesel jadi gerakan putar buat ngegerakin kapal-kapal gede ini ngelewatin samudra. Bintang utamanya nih, mesin bubut boring vertikal yang beneran revolusioner. Tingginya hampir 3 lantai, keajaiban teknik ini punya meja putar berdiameter 6 meter yang bisa ngolah komponen sampai panjang 20 meter. Spindle mesinnya ngeluarin daya 1200 kW yang gila banget, tapi tetap jaga toleransi akurasi cuma 0,01 mm aja. Itu lebih tipis dari rambut manusia loh. Sistem kontrol numerik tercanggihnya koordinasiin sampai 12 sumbu sekaligus, jadi setiap potongan dijamin presisi matematis banget. Lihat tuh, poros engkol gede itu berputar dengan kecepatan 15 putaran per menit yang terkontrol ketat banget. Alat pemotong karbida yang harganya masing-masing lebih mahal dari mobil mewah. Ngiris baja yang udah dikerasin kayak ngiris mentega aja. Sistem pendinginnya ngepompa 500 galon per menit cairan pemotong khusus, buat nyegah deformasi panas sambil nyiram serpihan logam yang bentuknya lebih mirip pita-pita metal gitu. Perhatiin gimana operatornya ngawasin sensor getaran sama kamera thermal. Dalam skala segede ini bahkan penyimpangan kecil aja bisa bikin bencana. Keajaiban beneran terjadi pas proses finishing nih. Pakai tools berlian, permukaan bisa halus banget sampai 0,4 mikron. Lebih mulus dari kaca cermin loh. Sistem laser terus ngecek ukurannya, sementara tes ultrasonik mastiin struktur dalamnya tetap sempurna. Crankshaft ini bakal jalan puluhan tahun, ngasilin jutaan siklus tenaga kuda. Ini bukti presisi engineering Jerman yang ngubah baja mentah jadi masterpiece mekanik seharga lebih dari $500 juta. Selamat datang di tempat yang ngebuat ulang arti kerja berat yang sebenarnya. Ini bukan cuma mesin CNC biasa. Ini monster mekanik yang didesain buat nangani pekerjaan paling brutal dan keras di industri berat. Kalau produsen aerospace butuh bikin komponen landing gear dari titanium, atau pembangkit listrik butuh shaft turbin khusus, mereka datang ke sini. Monster ini bisa nge-machine part diameter sampai 1,5 meter, panjang 12 meter, beratnya 25 ton. Spindle utamanya ngeluarin 300 kW power lewat planetary gearbox presisi, ngasih torsi gede banget di kecepatan rendah. Lihat nih, mesin ini nyerang bongkahan baja gede banget dengan potongan kasar yang super agresif. Parameter pemotongannya gila-gilaan. Dalamnya 15 mm,
kecepatan makannya 0,8 mm per putaran, ngebuang lebih dari 200 inci kubik material per menit. Semprotan cairan pendingin bertekanan tinggi 1000 pound per inci persegi nyembur habis-habisan, nyelimutin pita-pita panjang serpihan baja yang bisa numpuk penuh satu bak truk pick-up cuma dalam beberapa menit doang. Sistem canggih peredam getaran sama kompensasi panasnya bikin presisi ukuran tetap akurat dalam kisaran 0,05 mm di sepanjang bagian partnya. Sistem kontrol numerik terprogram dengan teknologi kontrol adaptif otomatis ngatur parameter pemotongan berdasarkan feedback kekuatan dan suhu secara real time. Ini kayak punya insting tukang mesin master yang udah dimasukin ke otak si mesinnya. Masuk ke dunia pembuatan roda kereta api, di mana keselamatan dan presisi bukan cuma prioritas doang, tapi ini soal hidup dan mati. Setiap hari jutaan penumpang mempercayakan nyawa mereka pada roda-roda ini, yang harus tahan sama tekanan gede banget, suhu ekstrem, dan jutaan kali putaran. Dari kereta super cepat yang meluncur di pedesaan Eropa, sampai lokomotif kargo berat yang ngangkut muatan melintasi dataran Amerika, roda-roda yang bakal kita lihat ini adalah puncaknya dari evolusi teknik perkeretaapian selama lebih dari 150 tahun. Perjalanan kita dimulai dari baja pilihan yang dipanaskan sampai menyala-nyala di suhu 1200 derajat Celcius dalam tungku induksi gede banget. Lihat nih gimana baja yang bersinar dibentuk sama mesin tempa 8.000 ton, yang ngeluarin kekuatan setara berat 800 gajah. Proses penempaan ini merapikan struktur butiran baja, menciptakan kekuatan luar biasa yang diperlukan buat nopang gerbong seberat 25 ton. Terus roda-rodanya dinormalisasi di tungku yang dikontrol komputer, didinginkan perlahan selama 48 jam buat dapetin keseimbangan sempurna antara kekerasan dan ketangguhan. Kontrol kualitas langsung dimulai. Tes ultrasonik ngedeteksi semua cacat internal yang bisa jadi bencana banget pas dipakai nanti. Sekarang dimulai deh pekerjaan presisi yang super detail. Setiap benda kerja roda dipasang di mesin bubut roda CNC modern. Mahakarya rekayasa Jerman yang bisa jaga toleransi lebih ketat dari ketebalan kertas lo. Mesin-mesin ini dilengkapi cak gede banget, diameter 3 meter yang mencengkeram roda dengan tekanan hidrolik setara 50 dongkrak mobil. Alat potongnya tuh insert karbida khusus yang dirancang custom. Harga satunya $200 dan didesain buat tetap tajam meski udah ribuan kali potong. Sistem computer vision nge-scan setiap roda, bikin peta 3D yang ngarahin proses permesinannya. Nah, disinilah seni ketemu sama engineering. Profil roda itu bukan cuma kurva sederhana aja. Ini bentuk matematis kompleks yang nentuin gimana kereta bakal berjalan, berbelok, dan ngerem. Lihat nih gimana mesin bikin permukaan jalan dengan ketirusan presisi 1:20, flange yang nahan kereta tetap di rel, dan radius akar yang rumit buat cegah konsentrasi tegangan. Setiap pemotongan dikontrol sama sensor laser yang mengukur dengan akurasi sampai 0,01 mm. Kehalusan permukaannya harus sempurna banget. Cacat sekecil apapun bakal bikin keausan yang bisa bikin kereta anjlok pas lagi ngebut 200 mil per jam. Di sini kita lagi ngelihat salah satu operasi pemesinan paling demanding. Pembubutan dan forcing lubang diameter 8 inci yang nembus komponen baja masif. Ini bukan operasi pengeboran biasa loh. Kita ngomongin soal bikin lubang presisi yang nembus material yang bisa nahan peluru tank. Operasi-operasi kayak gini umum banget dipakai di industri berat, misalnya silinder hidrolik buat peralatan pertambangan, operasi pengeboran dalam buat pengeboran minyak, sama blok silinder buat mesin diesel gede-gede. Mesin boring horizontal mendominasi operasi ini dengan spindle assembly-nya yang masif, bisa mencapai beberapa kaki ke dalam workpiece. Boring bar-nya sendiri, alat presisi yang beratnya ratusan pon, harus tetap benar-benar rigid, sementara gaya pemotongan nyoba buat ngelenturin dia. Sistem peredam getaran canggih dan bearing spindle presisi memastikan stabilitas cutting tool. Cutting insert-nya, $300 hasil engineering karbida, harus tetap tajam sambil ngilangin inci kubik baja per menit.
Lihatin nih, alat pemotong gede banget ini mulai perjalanannya nembus baja. Bikin lubang sempurna berdiameter 8 inci. Parameter pemotongannya udah dihitung detail banget. Kalau terlalu agresif, batang boringnya bakal bengkok. Kalau terlalu pelan, produktivitasnya jadi jelek. Cairan pendingin bertekanan tinggi ngalir ke area pemotongan. Nggak cuma buat mendingin, tapi juga buat nyuci serpihan baja yang keluar terus-menerus yang bisa bikin operasinya macet. Sistem kontrol numerik mesinnya otomatis ngompensasi defleksi batang boring, memastiin diameter akhir lubangnya tetap dalam toleransi 0,01 inci di sepanjang panjangnya. Sekarang giliran facing, bikin permukaan yang rata sempurna tegak lurus sama lubangnya. Kepala facing yang dipasangin mata potong banyak, ngolah permukaannya dengan kecepatan feeding yang diukur dalam ribuan inci. Setelah selesai, komponen ini bisa jadi bagian dari silinder hidrolik ekskavator tambang, yang bakal ngontrol gerakan alat berat ratusan ton. Presisi yang kita lihat tadi menjamin sistem ini bisa kerja puluhan tahun dengan andal, mindahin gunung satu bucket dalam satu waktu. Segmen terakhir kita ngebahas seni tinggi dari operasi bubut yang rumit banget, yang bikin komponen berulir kompleks dengan banyak diameter, geometri yang angelimet, dan ulir presisi dalam satu kali setup. Part-part ini kelihatan simple sih, tapi sebenarnya ini puncaknya skill machining. Butuh koordinasi sempurna antara cutting tools, kecepatan spindle, dan feed rate buat dapetin hasil dimensi yang perfect di setiap detailnya. Komponen ini punya beberapa diameter yang dibubut, masing-masing dengan toleransi dan requirement surface finish yang beda-beda. Perhatiin geometri bertingkatnya yang butuh cutting tools berbeda buat tiap operasi, ulir internal yang harus align sempurna sama fitur eksternal, dan radius kompleks yang nyambungin permukaan dengan mulus banget. Operasi threading butuh threading tools khusus dan sinkronisasi spindle yang presisi. Sistem CNC-nya koordinasiin kecepatan spindle dengan kecepatan carriage buat bikin pitch ulir yang sempurna. Tool change-nya otomatis, tiap insert dioptimalkan buat operasi spesifiknya. Single point threading tools nge-carve helical grooves dengan akurasi matematis, bikin ulir yang bakal match perfect sama komponen pasangannya. Akurasi pitch ulir dalam rentang 0,0001 inci, sudut thread form yang tepat, dan surface finish yang sempurna. Semuanya digabung buat bikin ulir yang melampaui standar komersial. Part yang udah jadi bakal melalui quality inspection menyeluruh pakai thread gauges khusus, optical comparators, dan coordinate measuring machines. Setiap dimensi, spesifikasi ulir, dan surface finish diverifikasi sesuai engineering drawings. Part bubut kompleks kayak gini sering jadi komponen krusial di aplikasi aerospace, alat medis, atau instrumen presisi, di mana kegagalan itu bukan opsi,